Selamat malam, dengan Erlo di sini. Malam, hai Erlo. Dengan siapa saya bicara? Aku Sana. Ya, Sana, ada yang bisa saya bantu? Minta pendapat tentang cerita hubunganku. Oh, ya silakan ceritakan. Aku punya pacar yang sudah menjalani hubungan hingga sekarang memasuki usia 5 tahun pacaran. Kami mulai pacaran sejak masa kuliah hingga selesai, dan sekarang kami sudah bekerja masing-masing di tempat yang berbeda kurang lebih 1 tahun ini. Sekarang mungkin sudah usianya kamu pasti paham bahwa aku butuh sesuatu yang bukan lagi sekedar pacaran, melainkan ya begitulah. Ya, aku mulai sedikit mengerti tentang hubungan kalian. Lanjutkan. Mungkin begini loh, sebelumnya kami itu sangat dekat sekali, dan mungkin bisa dikatakan dia itu benar-benar butuh aku. Apa-apa semuanya ingin aku selalu ada menemaninya, dan aku merasa seperti dibutuhkan olehnya. Untuk saat ini, Nah, itu yang sedikit menjadi permasalahannya. Aku hanya merasa dia seperti menghindar dariku. Dari segala bentuk kedekatan yang kami bangun, aku mulai merasa dia seperti menjauh. Dan yang biasanya chatan bisa sangat sering, dan sekarang sudah mulai berkurang. Dan ya bisa dikatakan pagi balas sore maupun sebaliknya. kalian sering teleponan sebelumnya? Atau chattingan? Atau lebih sering ketemu? Dulunya sering, dan sekarang berkurang dari yang gue sebutkan. Apa karena ada hubungan pekerjaan yang menghambat pertemuan kalian? Jadi, aku pikir dunia pekerjaan itu banyak menghabiskan waktu. Aku pikir hampir setengah hari dunia kita terhabiskan oleh pekerjaan di usia dewasa ini. Tidak juga, pekerjaan kami tidak menuntut untuk sibuk kerja. Aku tahu pekerjaannya, dan dia tahu pekerjaanku. Kita sama-sama bekerja di perusahaan, tapi tidak sesibuk yang aku pahami. Sudah pernah bicarakan ini secara langsung? Belum secara langsung, tapi di telepon pernah, dan dia mengatakan aku harus mengerti karena aku sedang berjuang untuk kamu. Berjuang untuk ke arah pernikahan. Iya, nah yang jadi kekhawatiranku, aku takut dia tidak serius akan komitmen yang dia katakan untuk pernikahan itu. Baiklah, mungkin aku tidak terlalu memahami tentang kasus perkara hati, tapi mari kita saling tukar pikiran aja lah. Apa itu loh? Kamu jawab dengan jujur. Aku ingin menanyakan beberapa hal untuk membuka cara pandang kamu atau membuka cara pandang aku. Iya, aku akan jawab jujur. Sana, berapa yakin kamu dengan hubungan ini ke arah pernikahan? Dulunya sangat yakin, mungkin sekarang hanya ya gitu saja. Dia pernah merencanakan sesuatu tentang masa depan? Pernah, dia pernah mengatakan ingin membuka usaha makanan kecil karena aku jago masak katanya, dan memang aku suka masak loh. Untuk beberapa kali dia sering membuat keputusan melibatkan kamu. Iya, sering. Dia selalu menanyakan dan meminta komentar untuk keputusan yang dia ambil. Misalnya waktu itu tentang pekerjaannya. Dia sering nongkrong bersama temannya. Tidak juga, tapi aku kenal semua temannya. Kamu ikut? Sering, hanya saja akunya yang menghindar karena biasanya aku cewek sendiri. Apakah kalian sudah mengenalkan ke keluarga kalian masing-masing? Kalau untuk ini, dari dia iya, hanya
Boleh boleh aku tahu alasannya? Karena keluarga aku sedikit protektif untuk hubungan pacaran. Gara-gara kakakku sebelumnya, jadi aku juga tidak sepenuhnya diizinkan untuk pacaran. Jadi hubungan kalian selama ini backstreet? Iya loh, walau beberapa kali ketahuan, tapi aku pikir sekarang aku sudah siap untuk mengenalkannya. Sana, eh, gini, gini Sana. Aku tidak menyalahkan kamu dan juga tidak menyalahkan si dianya. Tapi aku pikir dia lelaki yang baik untuk kamu jadikan suami. Tahu dari mana dia baik untuk kujadikan suami? Ya, ini hanya pendapatku aja lah. Karena gini, ketika seorang lelaki punya tujuan yang jelas, terus pernah menceritakan tentang keinginannya untuk masa depan, terus pernah beberapa kali membuat keputusan dengan melibatkan kamu, dan dia sudah kenalkan ke temannya, dan juga dia sudah kenalkan ke keluarga kamu. Aku pikir kamu tuh orang pertama dan terdepan untuk diajak bersama membangun masa depan loh. Terus untuk kesibukannya, menurut lo? Jadi begini Sana, terkadang perasaan wanita itu benar, tapi tidak selamanya benar. Dan bisa saja dia benar-benar sibuk tanpa harus memberitahu kamu, walau sebenarnya itu suatu hal yang kurang benar. Yang paling penting adalah komunikasi. Boleh kamu sampaikan keresahan kamu yang saat ini kamu rasakan ke dia. Kamu sampaikan, kamu ceritakan ke dia. Tapi harus bertatap muka. Tidak bisa hanya secara via jarak jauh, via telepon atau via chattingan maksudnya. Karena satu hal yang ketika disampaikan secara langsung itu punya sisi tanggung jawab yang besar gitu. Apalagi ini udah hubungan jarak jauh loh. Maksudnya hubungan kalian tuh udah begitu jauh gitu, udah saling mengenal dan sudah kerja masing-masing gitu. Ya aku tidak tahu apa sebabnya sampai dia sibuk, dan apa juga sebabnya dia sampai menghindar gitu. Tapi pasti ada satu hal, tidak mungkin dia itu melakukan suatu hal tanpa sebab gitu. Apalagi dia udah bilang suatu hal komitmen yang penting buat kamu. Tapi kamu harus bicarakannya dengan nada yang tenang, suasana yang tenang. Karena begini Sana, sesuatu hal tentang lelaki itu ketika wanitanya emosi, lelakinya juga bakalan tersulut emosi. Lelaki itu mudah emosi, walau sebenarnya dia juga bisa menenangkan gitu. Tapi ketika sudah terbawa suasana emosi, keputusan apapun paling pasti akan menjadi hal yang menyakitkan. Aku akan coba bicarakan langsung kepadanya. Satu lagi Sana, aku tidak menyarankan, walau ini berat sebenarnya, tapi kamu harus sampaikan ke dia kalau kamu ingin mengenalkan ke keluarga kamu, dan kamu akan lihat responnya. Aku pikir suatu hal yang membuat hubungan kalian agak jauh, mungkin dia merasa kamu belum serius tentang hubungannya, tanda kutip pengenalan ke keluarganya gitu, walau kamu mungkin udah jelasin sejauh hari. Karena ketika kamu ingin mengenalkan ke keluarga kamu, aku lebih meyakinkan kalau dia punya tanggung jawab setelah mendengarkan itu. Baiklah, walau aku sedikit takut akan hasilnya, tapi akan aku usahakan. Kamu jangan takut. Suatu hal yang baik punya sisi yang baik dan juga punya hasil yang baik kok. Baiklah, terima kasih ya lo untuk sharing-sharingnya. Selamat malam, Erlo. Iya, sama-sama. Aku pikir komitmen itu seperti berenang melawan arus. Terus berjuang, tidak hanyut, tidak tenggelam dari tanggung jawab.